Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Arman Sah di channel Cerigo Arman. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan subproblem bank darah. Jadi pada dua video terdahulu kita sudah membahas tentang subproblem 1 dan subproblem 2 yang ada pada buku informatika SMA kelas 11 kurikulum Merdeka, di mana pada subproblem pertama kita sudah menghitung jumlah pendonor darah di setiap desa. Subproblem kedua, kita juga sudah menghitung jumlah pendonor darah dan volume darah yang dapat didonorkan di masing-masing desa. Nah, pada video kali ini kita akan coba menyelesaikan subproblem 3, di mana kita diminta untuk menentukan desa-desa yang perlu diadakan kegiatan bakti donor darah sehingga kebutuhan darah pada desa tersebut dipenuhi. Secara garis besar, aturan yang ada terkait dengan golongan darah juga sama, ya. Kita tetap mengacu pada catatan di bawah gambar 2.16, di mana setiap golongan darah akan dikodekan dengan angka 1, 2, 3, dan 4. Golongan darah A akan dinyatakan 1, B 2, AB 3, dan O 4. Nah, kita akan langsung saja. Di sini kita masuk pada halaman 64. Pada subproblem ini, kalian akan diminta membantu bank darah dalam memilih tempat pelaksanaan bakti donor darah ketika suatu stok golongan darah habis. Karena pelaksanaan bakti donor darah membutuhkan biaya, kita harus meminimumkan jumlah desa di mana bakti donor darah akan dilaksanakan dengan tetap mencapai jumlah volume darah yang dibutuhkan. Jadi ada minimum cost dari jumlah desa, ya. Format masukan sama dengan subproblem 1. Seluruh data DDS ini kita ingat adalah donor darah sukarela. Seluruh data DDS dimasukkan, baris berikutnya terdiri atas dua bilangan yang merupakan kode golongan darah yang habis dan volume darah yang dibutuhkan dalam satuan mililiter. Nilai volume darah ini paling banyak bernilai 1 juta mililiter. Format keluaran, apabila kebutuhan darah dapat dipenuhi, cetak daftar kode-kode desa yang akan dilaksanakan bakti golongan darah beserta jumlah darah yang dibutuhkan. Dan ada satu kalimat tambahan, kebutuhan darah dipenuhi dengan surplus X mililiter. Sebaliknya, apabila kebutuhan darah tidak dapat terpenuhi, maka kita akan mencetak pesan di layar, kebutuhan darah masih kurang X mililiter. Misalnya, pada contoh kasus uji di subproblem 2, baik, ini ada subproblem 2 di tabel 2.9, ya, pada halaman 64. Kita akan tetap menggunakan contoh masukan yang ada, di mana ada jumlah DDS 8, kemudian jumlah desa 3, dan masukan-masukan yang lainnya sama persis seperti yang ada di tabel 29 ini. Misalnya pada contoh kasus ini di subproblem 2, jika ditambahkan dengan 2.300, artinya ada kebutuhan 300 ml golongan darah B. Maka program haruslah menghasilkan keluaran desa 1 sebesar 250 ml, desa 2 200 ml, kemudian ada teks di bawahnya kebutuhan darah dipenuhi dengan surplus 150 ml. Karena dengan mengadakan bakti donor darah di kedua desa 1 dan desa 2 tadi, maka kita dapat mengumpulkan total 450 ml darah golongan B. Karena tadi ada kebutuhan golongan darah B, sehingga menyisakan kelebihannya 150 ml. Makanya dia disebut dengan surplus. Tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan darah golongan B dengan mengadakan bakti donor darah di satu desa saja. Baik, seperti biasa kita akan menggunakan program Python. Dan di sini saya tetap masih menggunakan editor Genie. Ya, ini sudah saya buat codingnya, tinggal saya menjelaskan saja. Di mana pada dasarnya coding kita mirip, ya, atau similar dengan coding-coding pada dua video terdahulu.
di mana di sini kita memiliki sebuah fungsi pilih desa. Ini adalah fungsi utama yang akan mencari desa-desa yang memiliki stok golongan darah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan darah dimaksud. Kemudian kita bikin inisialisasi array stok golongan darah, ya, di mana array stok golongan darah digunakan untuk menyimpan jumlah stok golongan darah di setiap desa. Array ini nantinya memiliki dimensi M. Jadi array ini nanti memiliki dimensi M, jumlah darah dikali 4, yaitu jumlah golongan darah. Selanjutnya, nanti kita akan mengisi stok golongan darah. Ya. Kita akan mengisi stok golongan darah, di mana data pendonor dimasukkan ke dalam array stok golongan darah berdasarkan kode desa, golongan darah, dan juga volume darah yang sudah didonorkan. Ini nantinya akan memberikan kita gambaran stok golongan darah di masing-masing desa. Jadi apakah stok golongan darah A, golongan B, AB, kemudian O itu ada atau minus atau surplus. Ya. Baik. Kemudian memilih desa dengan stok yang diperlukan. Jadi kita akan setelah kita melakukan pengurutan desa-desa tadi, pada poin berikutnya kita akan melakukan pemilihan desa dengan stok darah yang diperlukan. Jadi desa-desa memiliki stok golongan darah yang diperlukan disimpan di dalam list desa diperlukan. Ya, jadi di sini ada desa diperlukan. Desa-desa ini kemudian akan diurutkan berdasarkan stok golongan darah yang tersedia. Sehingga dengan demikian desa dengan stok yang terbanyak akan dipilih terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke penampilan hasil. Nah, penampilan hasil atau display ini adalah jika jumlah dari volume darah yang tersedia itu mencukupi kebutuhan darah, maka daftar desa yang akan dilaksanakan bakti donor darah beserta surplus darahnya itu yang akan ditampilkan. Jika tidak, maka kita akan mengeluarkan statement bahwa desa ya, yang akan dilaksanakan bakti donor darah tersebut itu masih kurang, sama seperti permintaan dari soal yang telah kita bahas di bagian awal. Baris berikutnya itu ada variabel n dan variabel m, di mana di sini nanti kita akan meminta kepada pengguna untuk memberikan masukan berupa bilangan integer untuk jumlah DDS atau donor darah sukarela dan juga memasukkan jumlah desa, di mana DDS merupakan isi daripada variabel n dan jumlah desa merupakan isi dari variabel n. Baik, selanjutnya kita akan memanggil fungsi pilih desa ya. Jadi di sini ada fungsi pilih desa dipanggil dengan argumen jumlah desa, jumlah DDS terlebih dahulu, kemudian jumlah desa ya di sini fokusnya, jumlah DDS, jumlah desa, data pendonor, golongan darah yang habis, dan kebutuhan darah yang diperlukan. Nah, dengan coding kita ini, nantinya kita dapat mencari desa-desa yang memiliki stok golongan darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan darah dengan jumlah desa yang minimal. Baru sekarang kita akan coba kembali membahas secara lebih rinci dari coding yang telah kita buat di sini. Saya akan memulai dengan sebentar. Baik, di sini saya akan memulai dengan penyimpanan desa-desa yang memiliki stok golongan darah yang diperlukan. Saya akan memulai dengan list dari desa diperlukan. Nah, list kosong ini akan digunakan untuk menyimpan kode desa dari desa-desa yang memiliki stok golongan darah yang diperlukan guna memenuhi kebutuhan darah. Ya. Kemudian di sini ada iterasi atau ada looping for kode desa in range 1,m plus 1. Ini adalah loop for atau iterasi yang akan melakukan pengulangan melalui semua kode desa dari 1 hingga m. Jadi akan melakukan perulangan atau melakukan iterasi
dari 1 hingga M. Ya. Kita menggunakan range 1,M plus 1 untuk memastikan loop akan berjalan dari 1 hingga M secara inklusif. If stok golongan darah kode desa ya minus 1, golongan darah habis dikurang 1 lebih besar daripada 0. Ini pada setiap iterasi, ya, pada setiap iterasi loop yang terjadi, kita akan memeriksa apakah stok golongan darah yang tersedia di desa tersebut yang diindeks oleh kode desa min 1, ya, karena indeks dimulai dari 0, ya. Jadi selalu ingat bahwa indeks itu selamanya selalu dimulai dari 0, dari 1, ya. Jadi kita akan memeriksa stok golongan darah yang tersedia di desa tersebut yang diindeks oleh kode desa min 1, ya, apakah dia lebih besar dari 0? Jika ternyata iya, maka berarti desa tersebut memiliki stok golongan darah yang diperlukan. Selanjutnya desa diperlukan .append kode desa. Ini jika desa memiliki stok golongan darah yang diperlukan, kode desa ditambahkan ke dalam list desa diperlukan. Jadi kalau misalnya ini ya memiliki stok golongan darah yang mau diperlukan, maka dia akan masukkan ke dalam list yang tadi sudah kita buat di bagian desa diperlukan. Dengan demikian setelah loop itu selesai, desa diperlukan akan berisi ya nilai dari kode desa-desa yang memiliki stok golongan darah yang dibutuhkan ya untuk memenuhi permintaan atau kebutuhan darah dari bank darah tersebut. Dengan demikian maka dengan menggunakan iterasi ini ya, dengan menggunakan iterasi yang sudah kita buat dengan for kode desa in range 1,M plus 1, kita dapat mengidentifikasi desa-desa yang memiliki stok golongan darah yang dibutuhkan dan kemudian memilih dari desa-desa tersebut untuk memenuhi kebutuhan darah. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian pengurutan. Nah, baris kode desa diperlukan .sort, ya, di situ ada kita menggunakan lambda desa. Ini bertujuan untuk mengurutkan list desa yang diperlukan berdasarkan stok golongan darah yang tersedia di desa-desa tersebut untuk golongan darah yang telah habis. Jadi untuk golongan darah yang sudah habis, dan kita akan bisa melihat dari sana. Jadi di situ ada desa diperlukan sort. Ini adalah perintah, ya, metode untuk mengurutkan, ya, mengurutkan list desa diperlukan berdasarkan aturan yang sudah kita tentukan. Di situ ada lambda, ya, fungsi lambda di sini digunakan sebagai kunci untuk pengurutan. Jadi kita butuh kunci untuk pengurutan, ya, di mana pada bagian ini akan mengevaluasi stok golongan darah di setiap desa untuk golongan darah yang telah habis. Dan nantinya akan mengembalikan nilai dari stok golongan darah tersebut sebagai kunci untuk pengurutan. Jadi ada sort di sana ya. Dengan kata lain, desa-desa yang akan diurutkan tadi berdasarkan jumlah stok golongan darah yang tersedia. Jadi apa saja golongan darah yang sudah stok golongan darah yang sudah habis. Pada bagian akhir di sini terlihat ada komen reverse sama dengan true. Parameter ini adalah menentukan bahwa pengurutan akan dilakukan secara reverse itu menurun ya. Jadi kalau sort itu kan ada ascending, ada descending gitu kan. Reverse itu menurun. Jadi artinya desa-desa ini akan diurutkan ya dari stok yang terbesar. Jadi yang maksimal dulu, yang paling tinggi, yang paling besar nilainya, hingga yang terkecil. Jadi ini akan memastikan bahwa desa-desa dengan stok golongan darah yang paling banyak akan dipilih terlebih dahulu. Jadi nanti ya baris kode ini, ya baris kode di sini, ini akan menghasilkan list desa yang diperlukan, ya, yang diurutkan berdasarkan
jumlah stok golongan darah yang tersedia untuk golongan darah yang sudah habis, sehingga nanti kita akan lebih mudah dalam pemilihan desa untuk memenuhi kebutuhan darah. Agak sedikit complicated sekarang coding kita ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa diikuti oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya saya akan masuk kepada coding berikutnya. Memilih desa untuk mencapai kebutuhan darah, di mana total volume darah sama dengan 0, kemudian ada list lagi desa terpilih. Baik, ini maksudnya apa? Total volume darah, volume darah sama 0 di situ, itu adalah diinisialisasikan memang dengan nilai 0 untuk melacak total volume darah yang sudah dipilih dari desa-desa yang dipilih. Kemudian ada desa terpilih. Desa terpilih ini adalah list kosong ya. Sekali lagi ini adalah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan informasi tentang desa-desa yang dipilih untuk dilaksanakan bakti donor darah beserta volume darah yang tersedia di setiap desanya. Selanjutnya ya, kita menggunakan looping kembali ya. Jadi setelah kita menghitung surplus, atau di mana surplus adalah total volume darah dikurang kebutuhan darah, kemudian kita akan cetak ke layar desa yang akan dilaksanakan kebutuhan darah. Kita buat iterasi kembali, kita buat looping lagi, di mana looping itu adalah for kode desa, volume darah desa di dalam desa terpilih, in desa terpilih. Nah, pada bagian ini ya, ini adalah loop for yang akan mengiterasi melalui setiap kode desa dalam list desa yang diperlukan tadi. Di mana list desa diperlukan sudah diurutkan sebelumnya, ya. Jadi sebelumnya sudah kita urutkan. Ya. Kemudian kita sudah mengurutkan pada list desa yang diperlukan berdasarkan jumlah stok golongan darah yang tersedia. Sehingga desa-desa akan dipilih berdasarkan prioritas stok yang terbesar. Ya. Selanjutnya, kita akan bahas volume darah. Jadi, ada volume darah desa sama dengan stok golongan darah, kode desa -1, golongan darah habis -1. Nah, ini variabel ya. Jadi, variabel volume darah desa akan menyimpan volume darah yang tersedia di desa saat ini. Kita akan mengakses nilai stok golongan darah di desa tersebut menggunakan indeks kode desa -1 dan golongan darah yang habis -1. Ya. Selanjutnya, total volume darah. Nah, total volume darah plus sama dengan volume darah desa, ini adalah volume darah desa saat ini ditambahkan ke dalam total volume darah. Ini kita buat untuk melacak total volume darah yang sudah dipilih dari desa-desa yang dipilih tadinya. Kemudian ada desa, ya, desa terpilih dan append kode desa, volume darah desa. Informasi tentang desa saat ini, di mana ada kode desa dan volume darah yang tersedia ditambahkan ke dalam list desa terpilih. Ya, jadi nanti hasilnya semua akan masuk ke dalam list desa yang terpilih. If total volume darah lebih besar sama dengan kebutuhan darah, ya, ini maksudnya setelah kita memilih desa dan menambahkan volume darahnya ke dalam total, maka program kita akan memeriksa ya apakah total volume darah yang sudah dipilih sudah mencukupi kebutuhan darah yang dibutuhkan. Jika sudah, maka program akan keluar dari loop. Jadi dia akan tidak lagi berada di dalam iterasi, dan kita akan menggunakan di sini komen atau pernyataan break. Dengan menggunakan loop ini, maka diharapkan program yang kita buat akan memilih desa secara berurutan berdasarkan prioritas stok terbesar. Jadi kita ingat kita pengurutannya berdasarkan Jascanding, ya, di mana volume darah yang terbesar nilainya yang tertinggi itu ada di bagian awal sekali atau atas. Dengan harapan mudah-mudahan kebutuhan darah terpenuhi atau semua desa telah semua desa telah dipilih. Baik, sekarang kita akan membahas tentang data, ya. Di sini ada variabel data dan list lagi.
Saya pikir untuk input jumlah DDS dan jumlah desa sudah tidak perlu lagi saya sampaikan, karena ini hanya akan meminta pengguna melakukan input dengan bilangan integer untuk jumlah DDS dan juga jumlah desa. Saya akan langsung masuk ke input data pendonor, di mana kita akan membuat sebuah list kosong ya di sini. Kita akan membuat sebuah list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan data pendonor. Setiap elemen di dalam list ini nantinya akan berupa tapel yang berisi 3 nilai. Jadi kembali kita akan sama seperti video terdahulu atau penjelasan terdahulu, kita akan membagi, ya akan melakukan memberikan fungsi split di sana atas 3 nilai, yaitu kode desa, golongan darah, dan juga volume darah, di mana ketiga-tiganya nanti akan berupa bilangan integer, gitu ya. Kemudian kita akan masuk kepada iterasi selanjutnya, ya seperti dilihat di sana ada for underscore in range n. Kita melakukan iterasi sebanyak n kali, di mana n adalah jumlah dari DDS yang diinput oleh pengguna. Setiap iterasi akan meminta input dari pengguna untuk kode desa, golongan darah, dan volume darah yang sudah didonorkan, sama seperti pada sub problem kedua, ya. Jadi kita akan memasukkan 3 nilai di sana, yang terdiri dari kode desa, golongan darah, dan juga volume darah. Baik, selanjutnya pada bagian kode desa, golongan darah, volume darah, kemudian ada di sana split, itu kita sudah tentang fungsi map, fungsi split sudah kita jelaskan pada kesempatan terdahulu. Nilai-nilai ini kemudian nanti akan kita atribusikan ke variabel masing-masing, ya. Masing-masing kita akan atribusikan atau kita plotkan ke variabel kode desa, golongan darah, dan volume darah sesuai dengan pembagian yang sudah kita buat di dalam tuple list data tersebut. Nah, pada bagian terakhir ini ada golongan darah habis, kebutuhan darah sama map. Kita menggunakan lagi fungsi split. Ini fungsinya adalah untuk meminta input dari pengguna. Mohon maaf, ada beberapa. Nah, ini nanti akan meminta input dari pengguna untuk golongan darah yang habis dan kebutuhan darah yang dibutuhkan. Input ini akan dipecah menjadi 2 bagian menggunakan fungsi split, dan kemudian dikonversi menggunakan integer menggunakan fungsi map. Nilai ini kemudian akan diatribusikan ke variabel golongan darah habis dan juga kebutuhan darah. Selanjutnya yang bagian akhir, ya. Bagian akhir ada pilih desa, n, m, data, golongan darah habis, kebutuhan darah. Ini fungsi ini untuk memanggil fungsi pilih desa dengan argumen jumlah DDS, ya, donor darah sukarela yang diinisialkan dengan n, kemudian jumlah desa yaitu m, data pendonor yang sudah dimasukkan sebelumnya, kemudian apalagi kode golongan darah yang habis dan kebutuhan darah yang dibutuhkan. Fungsi ini intinya akan mencari desa-desa yang memiliki stok golongan darah yang diperlukan dan memilih desa tersebut untuk dilaksanakan bakti donor darah, ya. Nah, kita akan coba jalankan program kita ini, apakah sudah sesuai dengan ketentuan permintaan daripada soal. Kita akan seperti biasa saya akan menggunakan eksekusi atau F5 pada editor Gini saya, ya. Di sini ada jumlah DDS. Baik, saya akan langsung mengambil, karena di sini tadi format masukan sama dengan subproblem 1, maka kita pada sama dengan, ya, kita akan membuat di sini jumlah DDS artinya 8, jumlah desa 3, kita masukkan lagi 3, 1, 150, 1, 2, 250, 3, 1, 300, 1, 3, 450, 2, 2, 200, 3, 4, 350, 1, 4, 500, 2, 1, 500. Nah, kali ini
program masih akan meminta input dari user. Kenapa? Karena di sini kan tadi ada permintaan, ada penambahan, ya. Ya, dengan setelah kita menggunakan contoh kasus untuk format input pada di subproblem 2, kita diminta untuk menambahkan 2 dan 300. Artinya ada kebutuhan 300 ml untuk golongan darah B. Ya sudah, berarti tinggal kita tambahkan saja 2 300 seperti yang ada di soal pada buku. Kita enter. Kita lihat sekarang desa 1 250 mili, desa 2 200 mili. Kebutuhan darah dipenuhi dengan surplus 150 mili. Nah, bila teman-teman lihat di sini, output dari coding kita itu sudah sama seperti dengan permintaan dari soal yang ada pada buku informatika kelas 11 kurikulum merdeka di halaman 65. Dengan demikian maka selesai sudah bahasan kita terhadap subproblem ketiga pada kasus bank darah di mana kita diminta untuk memilih tempat pelaksanaan donor darah. Kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya. Saya Arman Shah, guru SMA Negeri Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.